Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi semuanya. Saudara, kita akan kembali ke bacaan kita di kitab Yosua. Pada waktu doa pagi yang lalu, ketika kita membahas Yosua pasal 4, kita lihat dari ayat yang ke-9. Yosua pasal 4 ayat 9. Pada waktu saya membaca ayat ini sekaligus tiba-tiba membukakan mata saya tentang satu hal sederhana sekali yang Tuhan ingatkan tentang pola kerja Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-9. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Seperti yang kita pernah bahas beberapa hari yang lalu, bahwa ukuran batu-batu yang dipakai oleh Yosua adalah ukuran yang bisa diangkat oleh satu orang dengan bahu. Berarti bukan merupakan batu yang gede, luar biasa. Sehingga saya pernah ngomong kalau batu-batu itu ada di pinggir sungai Yordan, maka tentunya akan dengan mudah dilihat. Tetapi kalau posisi batu-batunya ada di tengah-tengah sungai Yordan, maka batu-batu itu tidak akan kelihatan. Nah, sungai Yordan pada masa itu adalah sungai yang meluap airnya. Seperti saya ceritakan, Alkitab menuliskan di dalam ayat yang ke-18, ya, dituliskan bahwa di ayat 18 sungai Yordan itu merupakan sungai yang cukup deras, yang meluap-luap, sehingga sangat tidak memungkinkan 12 batu peringatan yang ada di tengah-tengah sungai Yordan akan kelihatan, kecuali kalau bukan musim kering, di mana batu-batu itu, sungai itu akan surut. Di beberapa hari yang lalu saya membahas, hanya Tuhan yang bisa memperlihatkan itu ketika Tuhan mengizinkan terjadinya mungkin sungai terbelah atau musimnya berganti. Nah, pagi ini ketika saya mengingat itu, Tuhan mengingatkan cara kerja Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya berharap saudara bisa melihat satu gambaran yang simpel ini. Jadi begini, batu peringatan yang ada di tengah sungai Yordan baru akan terlihat. Salah satunya kalau musim kering atau musim panas. Karena air sungai yang meluap, maka tentunya belum tentu di tengah musim panas air itu langsung kering. Sehingga sungai itu bisa dijalani di tengah-tengah. Belum tentu. Tetapi pada masa, saya percaya pada musim kering yang sangat ekstrim, pada musim kering yang amat sangat parah, air itu sangat mungkin terjadi habis dan sungainya menjadi kering. Kalau sekarang kita ke sungai Yordan, saya pernah mengunjungi sungai Yordan 3 tempat yang berbeda. Satu, sungai Yordan yang biasanya para turis datang yang dikenal dengan nama Yarden. Di situ memang dikhususkan untuk turis. Tetapi itu bukan tempat asli di mana Yesus dibaptis. Saya pernah mengunjungi sungai Yordan di sisi Palestina, jadi di sisi yang ada di perbatasan Palestina, dan sungai Yordan yang ada di sisi perbatasan Israel. Jadi ada 3 versi. Dan ketika saya melihat sungai Yordan yang di sisi Israel yang asli, disitulah saya temukan sungai Yordan sekarang yang asli di mana Yesus dibaptis
itu sudah tidak ada airnya, saudara. Sudah tidak ada airnya, jadi tempat itu kering. Tetapi, dan di dekat situ, tidak lama, tidak jauh dari situ ada tempat di mana Elia diangkat naik ke surga. Jadi kalau saudara nanti kita traveling sudah bukan lagi menjadi hambatan, saudara kalau dikasih Tuhan kesempatan untuk berziarah ke Israel, itu merupakan salah satu tempat yang saya banyak menangis di situ karena saya melihat bagaimana karya Tuhan luar biasa di Sungai Yordan. Nah, saudara, tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya, Sungai Yordan itu tidak akan mungkin, air Sungai Yordan tidak mungkin akan surut kecuali di dalam musim panas yang sangat ekstrim. Lalu tiba-tiba saya menyadari begini, kalau musim panas ekstrim terjadi, di Sungai Yordan yang airnya banyak itu menjadi sangat kering dan tandus. Justru disitulah kita akan bisa melihat jejak Tuhan. Saya ulangi, di tempat yang sangat kering, di tempat yang sangat tandus, pada musim yang sangat kering dan menyengat, disitulah justru kita melihat jejak kaki Tuhan. Di tempat kering yang kita berkata bahwa kalau buat sebuah sungai, kalau sungai itu kering, itu namanya bukan sungai, saudara ya. Kalau sungai itu kering, itu nggak pantas disebut sungai. Idealnya sebuah sungai yang ideal, itu sungai itu ada airnya. Tetapi justru sungai yang kering, perhatikan, sungai yang kering, di sungai yang kering, disitulah Tuhan membuat mujizat. Kenapa? Karena ketika sungai itu kering, imam-imam dan orang Israel bisa berjalan di tengah-tengahnya. Dengarkan, ini cara kerja Tuhan. Di tempat yang tidak idealis, yang sangat tidak idealis, yaitu di sungai yang surut, yang kering dan tandus, justru dipakai Tuhan untuk membuat orang Israel berjalan di tengah-tengahnya. Justru dipakai Tuhan untuk berjejak, menjejakkan kemuliaannya. Dengarkan Bapak Ibu, kalau hari ini kondisi saudara sedang di tanah yang sangat tandus dan kering, justru itu tempat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan jejak kemuliaannya yang besar. Di kondisi ketika saudara paling ekstrim, paling tandus, paling gersang, paling kering, paling tidak enak, justru tempat itu yang sama dipakai Tuhan untuk melintasi Sungai Yordan menuju ke tanah perjanjian. Di tempat yang paling tidak enak, di situ tempat yang dipakai Tuhan untuk menjejakkan kakinya, untuk menyatakan kemuliaannya. Saya teringat sebuah cerita yang sangat lama, yang saya pernah bagikan kepada saudara. Kita lihat yuk. Di dalam Injil Matius, pasal yang ke-16. Ayat yang ke-9. Ketika orang-orang murid-murid Yesus sedang berdebat membahas soal tidak ada roti. Perhatikan, tidak ada roti. Yesus tiba-tiba mengingatkan mereka, kok pikiranmu melulu soal roti aja. Nah, mungkin banyak dari kita juga pikirannya melulu soal roti, soal duit, soal kerjaan, soal penghidupan sehari-hari. Dengarkan. Belum juga kamu mengerti? Itu pertanyaan pertama yang Tuhan bilang. Tidakkah kamu mengerti? Kamu masih tidak ngerti-ngerti kah? Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Saudara ingat berapa bakul roti? 5 roti
2 ikan, sisa 12 bakul. Ya, betul ya. Ataupun ayat 10, akan 7 roti untuk 4.000 orang, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Kalau saudara lihat catatan kaki di bawah pasal 16 ayat 10, ini diulas dalam Matius 15. Matius 15 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jadi ada 2 kali kejadian Yesus memberi makan kepada orang banyak. Ini ada kejadian yang lain, 7, mereka punya 7 roti. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Jadi di sini kondisinya lebih baik dari 5 roti, 2 ikan. Kalau 5 roti, 2 ikan, kondisinya rotinya cuma 5, ikannya cuma 2. Di cerita ini kondisinya rotinya 7, lebih baik. Ya. Dan ikannya ada beberapa. Beberapa berarti pasti lebih dari 2. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Perhatikan ya. Ayat 37, perhatikan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Saya mau ajak saudara melihat, mengingat kembali saya pernah bagikan ini hitungan matematikanya tuh. 5 roti, 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Oke. Berarti katakan 5 roti, 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Berarti saya anggap 1 roti ngasih makan 1.000 orang. Oke ya, 1 roti ngasih makan 1.000 orang. Itu kalau kita hitung matematika kita. 5 roti bisa 5.000 orang, berarti 1 roti, perbandingannya berarti kan 1 roti untuk memberi makan 1.000 orang. Nah sekarang ayat 34 menuliskan 7 roti. Dituliskan memberi makan, kalau menurut hitungan yang tadi 5 roti 5.000 orang, berarti kan 1 roti 1.000 orang. Kalau 7 roti modalnya kan lebih banyak, berarti harusnya kan 7.000 orang, kan gitu. Tetapi ceritanya ternyata berbeda. 7 roti malah ngasih makannya orangnya lebih sedikit, 4.000 orang. Nah ini matematika Tuhan, bukan matematika saudara. Matematika kita, makin besar modalnya, makin besar pula kapasitas kita bergerak. Makin banyak modalnya, makin banyak yang kita bisa dapatkan. Itu matematika saudara dan saya. Matematika Tuhan kebalik. Makin sedikit modal, makin banyak mujizatnya. Makin sedikit kecil modal yang kita punya, makin besar mujizatnya. 5 roti, 5.000 orang. 7 roti, 4.000 orang. Makin besar modalnya, justru makin sedikit jumlah yang dikasih makan. Ini matematika Tuhan. Makin sedikit yang kita punya, makin besar Tuhan akan membuat mujizat. Makin sedikit modal yang kita miliki, makin besar kapasitas Tuhan yang Tuhan akan kerjakan. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kembali melalui cerita 12 batu peringatan. Makin tandus tanahnya, makin kering keadaannya, makin gersang kondisinya. Disitulah jejak kaki karya Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kalau hari ini saudara ada di tengah-tengah kondisi yang sedang tandus dan gersang, justru saya mau katakan, di tempat yang kering, disitulah tempat yang paling ideal untuk Tuhan bergerak. Makin saudara tidak bisa, makin Tuhan suka sekali. Kenapa? Karena itu kesempatan buat Tuhan untuk melakukan mujizat. Makin saudara tidak mampu, Tuhan bilang begini, asik, ini waktunya. Makin saudara mampu, saudara akan makin Tuhan itu angkat tangan. Saudara kembali di jalan cerita Yosua, kalau saudara membaca cerita selanjutnya, di situ ada dikisahkan tentang peperangan di Ai. Oke, saya pernah cerita bahwa Yosua itu di dalam zaman kepemimpinan Yosua, boleh dibilang Yosua itu tidak pernah kalah. Terus ada yang protes tanya sama saya, pernah Bu Ruth kalah sekali di Ai? Nah kalau saudara baca di Ai,
Ya, memang kita bilang itu kalah. Tetapi sebetulnya kalau saudara baca di Ai, mereka mengutus 3.000 tentara yang mati itu sekitar 30 orang dari tentara Israel. Nah, di dalam peperangan mati 30 orang, sorry to say, itu mungkin tidak enak kedengarannya, tapi termasuk kecil jumlahnya. Oke, dan itu pun sudah diperhitungkan sebagai, mungkin secara manusia kita memperhitungkan itu sebagai kekalahan. Nah, kembali ke soal pertempuran di Ai, di sebuah kota yang namanya Ai, ketika Tuhan menyuruh Yosua merebut Ai, Tuhan bilang, tidak usah kirim pasukan banyak-banyak. Tuhan bilang begitu. Tidak usah kirim pasukan banyak-banyak. Karena apa? Karena kota Ai itu sangat kecil. Mereka baru saja memenangkan pertempuran di Yeriko. Sehingga untuk memenangkan pertempuran di Ai, mereka itu tidak perlu tenaga terlalu banyak. Tetapi yang konyolnya kalau saudara lihat, kita lihat sebentar yuk ya di kitab Yosua. Kita maju ya kitab Yosua kita. Yang konyolnya di dalam Yosua pasal yang ke-7. Nah, ini tentang pertempuran di Ai, saudara ya. Tentang pertempuran di Ai. Di dalam Yosua pasal 7 ayat yang ketiga, perhatikan. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi menggempur Ai. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Jadi bagi satu pasukan tentara Israel yang baru mengalahkan Yeriko, yang notabene merupakan kota yang impossible untuk ditaklukkan, mereka baru melakukan masterpiece kemenangan terajaib dalam sejarah. Mungkin kalau zaman sekarang harusnya masuk dalam buku Nobel ya, dalam catatan Nobel, The Book of Record juga. Dan mereka sudah menaklukkan the impossible city, yaitu kota Yeriko yang saya bilang dilapisi oleh 2 lapis tembok, masing-masing tembok berlapis 5 meter, 2 lapis jadi 5 meter, lapisan pertama tembok luar 5 meter, kemudian tembok kedua 5 meter, di antara 2 tembok ada gangnya sekitar 3 meteran. Nah, saudara, itu kota sudah tidak mungkin dirobohkan. Tetapi kita melihat keajaiban yang besar yang dilakukan oleh Yosua di dalam Yosua pasal yang ke-6 adalah mereka mengalahkan tembok Yeriko, mengalahkan dan merebut Yeriko. Kemudian di dalam Yosua pasal 7 ketika mereka merebut kota Ai, sebetulnya kota ini bahasanya orang Jawa itu selilit ya, kecil sekali gitu loh. Tetapi yang terjadi justru kota yang kecil ini mereka kalah. Saudara, kenapa? Satu bagian karena mereka meremehkan, karena mereka menganggap mah kecil, gampang. Ketika mereka mulai meremehkan, mereka bukan lagi mengandalkan ke Tuhan, mereka mulai mengandalkan kekuatannya. Nah, yang saya mau tunjukkan bahwa ketika kota Ai ini gagal untuk dikalahkan, dalam penyerbuan yang pertama mereka kehilangan beberapa orang tentara, 30-an orang tentara. Nah, yang saya mau tunjukkan ini, biarpun kota itu kecil, perhatikan, biarpun kota itu kecil yang secara manusia bisa ditaklukkan, tapi kalau tidak ada tangan Tuhan semuanya sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang menyertai itu semuanya sia-sia. Dengarkan teman-teman, biarpun masalah yang kita hadapin itu kecil, kalau Tuhan tidak bless kita, semuanya akan sia-sia. Tetapi biarpun masalah yang dihadapi oleh saudara termasuk sangat impossible, tidak mungkin untuk dimenangkan. Posisi saudara ada di posisi yang terjepit, posisi yang sama sekali tidak ada keuntungan sama sekali, posisi yang dilihat dari sisi manapun tidak ada kemungkinan untuk menang. Dengarkan, di tempat yang paling tidak mungkin, disitulah tempat yang sangat ideal untuk Tuhan bikin mujizat. Amin. Di tanah kering, di tengah-tengah sungai Yordan, ketika tanah itu sedang kering, dikeringkan. Saudara percaya enggak? Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Di tanah yang kering di situ,
diizinkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau memperlihatkan mujizat. Di tanah kering, orang Israel jalan. Kita lihat berapa banyak contoh di Alkitab. Di tanah kering, justru kesempatan untuk terbaik. Tuhan bikin mujizat. Pada waktu Ishak menabur di tanah kering. Tanah yang paling tandus adalah tanah yang paling subur bagi Tuhan. Tanah yang paling tandus bagi saudara adalah tanah yang paling subur buat Tuhan. Amin. Tanah yang paling tandus buat saudara dan saya adalah tanah yang paling subur buat Tuhan. Saya mau tambahkan satu lagi. Pada waktu kemarin saya khotbah di beberapa PD. Saudara, saya menangkap di dalam Injil Matius bahwa ternyata ada 3 kota yang boleh dibilang kalau di dalam resumenya Tuhan, 3 kota ini punya peranan paling important. Kalau di dalam resume biasanya ada tempat-tempat yang kita catat penting. Nah, 3 tempat yang penting di dalam resumenya Tuhan Yesus adalah Bethlehem, kemudian Mesir, dan yang ketiga adalah Nazaret. Nazaret ya, Mesir, Nazaret sama Bethlehem. Bethlehem, Tuhan bilang adalah Yesus lahir di Bethlehem. Kemudian Nazaret, Yesus dibesarkan di Nazaret. Sedangkan Mesir itu apa? Alkitab menuliskan, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi Tuhan Yesus menghabiskan masa-masa kecilnya sekitar sampai umur 12 tahunan gitu ya. Yesus ada di Mesir, saudara. Oke, Yesus tinggal beberapa lama di Mesir. Kemudian Yesus lahir di Bethlehem. Dari Mesir Yesus dipanggil oleh Bapa. Kemudian Nazaret adalah Yesus dibesarkan di Nazaret. Kalau saudara ke Israel, salah satu tempat yang mesti lihat adalah di Nazaret. Saudara kan dibawa ke rumah Maria di Nazaret. Jadi Yesus lahir di Bethlehem. Yesus menghabiskan masa-masa toddlernya itu ada di Mesir. Yesus menghabiskan masa kanak-kanak di Mesir. Tetapi Yesus dibesarkan di Nazaret. Oke, sebagai tukang kayu di Nazaret. Nah, saudara, ternyata 3 tempat ini itu merupakan tempat-tempat yang dalam tanda kutip punya reputasi kurang bagus. Bethlehem, mungkin bukan buruk, tapi Bethlehem itu merupakan daerah yang tidak masuk hitungan, bahkan di GPS pun tidak keluar. Tetapi yang saya tahu, kenapa 3 orang Majus kesasar ke Yerusalem, tidak langsung ke Bethlehem? Kenapa 3 orang Majus itu mampirnya ke Yerusalem? Sampai dia ketemu Herodes, tanya sama Herodes di mana raja yang dilahirkan. Kenapa 3 orang Majus datangnya ke Yerusalem? Karena mereka pikir juru selamat lahir di Yerusalem. Karena memang secara logika juru selamat itu pantasnya lahir di Yerusalem. Kurang pantas lahir di Bethlehem. Juru selamat itu cocoknya lahir di Yerusalem. Karena Yerusalem adalah kota Tuhan. Yerusalem adalah center of worship, pusat ibadah. Tetapi lihat, apa yang justru ideal di pikiran orang, bukan itu yang dipilih oleh Tuhan. Di Bethlehem, kota yang kecil yang tidak masuk di GPS, justru dipilih untuk melahirkan juru selamat. Saya pernah membagikan tentang Bethlehem. Bethlehem ini sebetulnya daerah padang gembala. Dan Bethlehem ini Yesus lahir di daerah yang bernama Migdal Eder. Nah, saudara, kalau ke Israel, catat lagi. Satu tempat yang mesti dikunjungi, Migdal Eder. Karena tidak semua orang dibawa ke Migdal Eder. Jarang sekali turis dibawa ke Migdal Eder. Saya bersyukur banget bisa mengunjungi Migdal Eder. Dan ternyata di daerah Migdal Eder ini juga di tempatnya Ruth ketemu sama Boas jatuh cinta. Nah, di Migdal Eder.
Bukankah Anda ingat Boas itu penguasa tanah di seluruh daerah Bethlehem? Nah, saudara, jadi di Migdal Eder ini sebetulnya daerah padang pengembalaan, karena di Migdal Eder itulah, Migdal Eder artinya menara kawanan domba. Di Migdal Eder itulah Yesus dilahirkan. Migdal Eder adalah tempat untuk menernakkan domba, tapi bukan domba sembarangan yang dijual belikan komersil untuk misalnya buat bikin sate, bukan ya. Jadi di Migdal Eder itu khusus untuk beli domba yang dipersembahkan di bait suci. Jadi kalau orang bikin dosa terus mau korbankan domba, mereka kulaknya belinya di Migdal Eder. Nah, Yesus lahir di Migdal Eder. Kenapa? Karena dia adalah gambaran anak domba yang tidak bercacat celah, yang dipersiapkan untuk dikorbankan di bait Allah, untuk menjadi korban pendamaian. Yesus harus lahir di Bethlehem. Yesus harus lahir di Migdal Eder. Yang kedua, Nazaret. Saudara ingat satu kali Nathanael berkata begini, adakah sesuatu yang baik itu lahir dari Nazaret? Adakah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Nazaret adalah kota yang punya reputasi buruk pada waktu itu. Kalau tentara Romawi berlibur, mereka berliburnya ke Nazaret. Berlibur ke Nazaret apa, saudara? Karena di situ tempat cari perempuan. Nah, saudara harus ngerti kenapa posisi Maria sangat sulit. Ketika umur 15 tahun dia hamil. Di daerah, dia berasal dari daerah yang terkenal tempat cari perempuan bagi tentara Roma. Kalau dia cerita ke orang tuanya, Papa, Mama, aku hamil oleh Roh Kudus, siapa yang percaya? Orang akan berkata bahwa kamu pasti dihamili oleh salah satu tentara. Makanya Nazaret dituliskan, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi kota yang reputasinya buruk justru dipakai oleh Tuhan untuk membesarkan Yesus. Dan tahukah saudara, seperti saya bilang, Yesus dibesarkan di Nazaret. Satu hal yang luar biasa tentang Yesus di Nazaret. Bukankah Alkitab menuliskan begini pada masa Yesus growing sebagai remaja, pada masa Yesus bertumbuh sebagai remaja. Jadi Yesus menghabiskan masa remajanya dan masa youth-nya itu di Nazaret. Tahukah saudara, Alkitab menuliskan begini, dan Yesus bertumbuh makin lama, makin disukai oleh Allah, dan makin disukai oleh manusia. Di Nazaret, Yesus justru bertumbuh, mengalami favor, double portion, yaitu disukai Allah dan disukai manusia. Dan yang ketiga, Mesir. Saya tidak perlu buka ayatnya. Siapa yang tidak ngerti Mesir? Semua yang negatif arahnya selalu ke Mesir. Celah Mesir, aib Mesir, Mesir selalu identik dengan perbudakan, Mesir identik dengan perzinahan, Mesir identik dengan penyembahan berhala. Mesir selalu diidentik dengan sesuatu yang negatif. Tetapi tahukah saudara, di dalam kitab Keluaran, diceritakan waktu orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan menggerakkan orang-orang Mesir untuk memberkati orang Israel dengan emas, dengan kain yang mahal-mahal. Orang Israel keluar dari Mesir, dulu ada film tentang Exodus atau Keluaran. Zaman dulu yang bikin film Exodus tuh ngawur, nggak biblical. Kenapa? Karena waktu saya lihat film Exodus itu, Anda tahu nggak, orang Israel yang keluar dari Mesir digambarkan ada engkong-engkong yang pakai tongkat, badannya bungkuk, jalannya pincang-pincang, terus ada yang pakai krek karena jalannya pincang, terus kemudian bajunya compang-camping. Itu nggak alkitabiah, nggak alkitabiah. Kalau saudara baca kembali waktu orang Israel keluar dari Mesir, 2 juta orang lebih, semuanya dalam kondisi sehat. Ada itu, semuanya dalam kondisi sehat. Dan semua dalam kondisi kaya. Dengarkan, orang Mesir
penjajah mereka yang memperbudak mereka 400 tahun dipakai oleh Tuhan untuk bikin mereka kaya. Orang Israel keluar dari Mesir justru kaya. Dengarkan, sekaligus ingin mengingatkan message untuk tahun ini ya. 2 tahun ini merupakan 2 tahun yang tidak mudah. Kemarin saya membaca sebuah tulisan di Instagram lucu, tapi sekaligus saya mikir benar ya. Dituliskan begini, 2019 is the year of preparation. Ada orang nulis gitu, tahun persiapan. 2019. 2020 is the year God broke me. Tahun di mana Tuhan menghancurkan saya, tahun di mana Tuhan memukul saya. So 2020, the year God broke me. Terus 2021, God purify me. Tuhan memurnikan saya. Waktu tahun 2020 ketika pertama kali pandemi itu terjadi, banyak orang hancur di 2020 dan sampai 2021. Dan di 2021 kita semakin mengetahui siapa yang bertahan. Banyak orang yang murtad meninggalkan Tuhan karena kecewa. Tetapi bersyukurlah kalau saudara dan saya sampai hari ini kita tetap bertahan dan setia. Karena tulisan itu nulis gini, amazingnya tulisan itu begini. 2022, the year of elevation. Tahun di mana Tuhan mengangkat. Tuhan mempromosikan. Beberapa hamba Tuhan mengatakan, tahun 2022, the year of double favor. Double favor. Tuhan menaruh favornya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saudara dan saya keluar dari kondisi gelap tahun 2021 dan 2020. Kita akan keluar masuk ke 2022. Keluar dari tanah kering. Tanah kering dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan yang luar biasa. Selama 2 tahun dalam kondisi tanah kering yang amat sangat ekstrim, saya sangat beriman tahun ini akan terjadi the year of double favor. The year di mana Tuhan akan mengangkat saudara dan saya. Kita keluar dari Mesir, diberkati Tuhan seperti orang Israel. Semuanya sehat, semuanya diberkati luar biasa, ditambah-tambah, makin disukai oleh Tuhan dan makin disukai oleh manusia. Jangan kaget, Tuhan bisa membuat orang yang paling tidak mungkin seperti orang Mesir dipakai Tuhan justru bikin saudara masuk ke tempat paling puncak. Anda tidak akan pernah tahu orang yang dipakai Tuhan sebagai orang yang menyakitkan buat saudara justru bisa dipakai Tuhan untuk mengangkat saudara di tempat paling tinggi. Ingat, Tuhan itu justru membawa Yusuf menjadi tangan kanan Firaun karena jasa tante Potifar. Mesir itulah yang membuat orang Israel kaya. Mereka memang diperbudak 400 tahun. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka bukan kiri. Mereka bukan jadi gelandangan. Mereka kaya raya luar biasa. Mereka pakaiannya tidak pernah aus. Gimana tidak pernah aus? Saudara baca di kitab Keluaran 12, mereka keluar bawa kain banyak. Saya bayangkan kainnya banyak epol, sugi-sugi ini tenan. Gimana mereka mau aus? Mereka ganti-ganti kain banyak. Dengarkan baik-baik. Kita keluar dari masa kegelapan 2 tahun ini. Bagi saudara dan saya yang tetap setia dengan Tuhan, di tengah-tengah masa kering, kita tetap bisa percaya begini, Tuhan, aku akan melihat jejak kakimu di tanah kering. Aku akan melihat jejak kakimu di tempat paling tandus dan gersang. Dan aku akan menikmati double favor yang luar biasa di tempat yang paling dahsyat, yang paling tidak mungkin. Justru disitulah Tuhan yang akan membawa kita paling tinggi. Amin. Yuk kita siapkan hati. Kita ambil roti
dan anggur. Thank you, Jesus. Ada satu pujian saya boleh minta tolong Sam sama Kredit. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang salah. Dia aja bagiku. Amin, saudara. Tempat yang justru tanah. Ketika Tuhan izinkan sungai Yordan itu surut, bahkan disitulah kita akan melihat mujizat Tuhan. Ketika Yesus melakukan keajaiban di tanah kering. Tanah kering adalah tempat yang paling intim buat Tuhan. Ketika sungai Yordan dikeringkan, iman bisa berjalan ke tengahnya. Mari katakan pujian ini dengan Tuhanku berkuasa. Berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Katakan dengan iman, saudara. Ajaib bagiku, Di tanahmu yang paling kering hari ini, berkuasa Tuhanmu akan menyatakan jejak. Tuhanmu akan menaruh jejak. Tuhan akan mengangkat tempat paling tandusmu hari ini. Kaki Tuhan akan mengangkat. Untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan. Amin, amin, amin. Sekali lagi sama-sama kita katakan dengan iman. Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk melakukan. Lihat, dengan tubuh dan darahnya, Dia telah menangkan semua. Dia telah menangkan saudara dan saya. Dia telah memenangkan apalagi berkat-berkat yang untuk kita semua. Amin, amin. Kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu. Amin. Banyak orang tidak bisa melihat ada jejak kakimu di tanah kering. Tetapi biarlah pemahaman ini boleh membuka mata hati ke semua pagi ini. Tempat yang paling ekstrim, tempat yang paling tanah rusuh. Disitulah tempat yang paling sulit untuk Tuhan melakukan mujizat. Kalau hari ini keadaan kami sedang dalam kondisi paling ekstrim, paling bawah, disitulah justru kesempatan yang makin besar sedang terbuka. Tuhan akan berkarya dalam hidup kami. Makin sedikit yang kami punya, makin besar kesempatan Tuhan untuk bikin mujizat. Terima kasih, Bapak. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan. Inilah tubuhmu yang telah dipecah buat kami. Engkau telah memenangkan semuanya, Tuhan. Engkau menang atas penyakit. Engkau menang atas kutuk. Engkau menang atas segala kemiskinan. Dan saat kami makan roti ini, kami menjadi satu dengan Engkau. Milik kami milik-Mu, milik Tuhan milik kami. Kami koinonia dengan Engkau. Tubuh kami sehat, kami dilepaskan dari segala sakit penyakit, dari ujung kepala sampai ke kaki. Tubuh kami sempurna, perfect dalam kondisi fit. Dan kami katakan di dalam nama Yesus, segala berkat datang dari segala arah.
Kami berjalan dikelilingi oleh favor Tuhan. Amin. Kemana kami melangkah, kami akan menemui favor Tuhan. Amin. Oleh karena tubuhmu telah menjadi meterai buat kami. Kami makan dengan iman percaya sekarang di dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Kita angkat anggur dengan tangan kanan juga. Inilah darahmu yang tercurah bagi kami. Saat kami minum anggur ini, darahmu mengalir di setiap pembuluh darah di tubuh kami, mengalirkan kesehatan, melahirkan kesembuhan, mengalirkan berkat. Kami berjalan dari keajaiban kepada keajaiban. Oleh karena keajaiban Tuhan dan kemenangan di dalam darah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin.